Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Mistis dan Antik. Dan semoga sahabat YouTube semuanya dalam keadaan sehat, sukses, dan semoga dilancarkan segala langkah dan tujuannya. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini saya perlihatkan ada beberapa telur, yang mana telur ini nanti akan saya tunjukkan bagaimana nantinya kalau telur itu menetas, apakah ini jantan atau betina, karena ada ciri yang khusus, ada tanda yang khusus bagaimana yang jantan, bagaimana yang betina. Sesuai dengan pengalaman saya pernah ada 20 butir telur, tapi saya ingin cuma menetaskan 8 saja. Saya ingin menetaskan 8, tapi yang 5 jantan, yang 3 betina. Saya malah pilih, setelah saya temukan, saya ramkan pada induknya, dan ternyata setelah menetas, setelah besar, kelihatan mana yang jantan, mana yang betina, dan ternyata benar ya. Pernah 2 kali untuk uji cobanya, ternyata benar ya. Ya mungkin itu pengalaman saya, mungkin pengalaman sahabat YouTube berbeda ya, kami sama-sama mempunyai pengalaman ya, tapi semoga ini pengalaman yang sesuai ya. Coba ini saya perlihatkan, ini coba dihitung dulu ada berapa telur ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Ini ada 11 butir telur. Nanti akan saya jelaskan mana yang kira-kira nanti kalau menetas jantan, mana yang kira-kira nanti menetas betina. Ya walaupun tidak 100%, ini adalah saya sebagai perkiraan, bahwa mudah-mudahan ini semuanya adalah benar ya. Coba kita simpulkan dulu ya. Nah, di sini ada 11 telur, kira-kira ini dari 11 telur ini yang jantan berapa, yang betina berapa. Coba kita teliti ya. Jadi ini dari 11 telur kita pilih dulu ya ini. Jadi sesuai dengan pengalaman saya, bahwa kalau nantinya telur-telur ini menetas, ini sebagai tanda khusus, ciri khasnya adalah kalau yang jantan ini bentuk telurnya tidak terlalu lonjong, dan kalau yang betina itu lonjongnya ya sangat lonjong ya. Ini jadi berbeda ya. Coba kita apalah pilih ya. Nah ini ya, ini telur lonjongnya banyak, lonjongnya ya ini. Tapi antara lonjong dan mendekati bulat ini berbeda-beda ya. Jadi ini masih bisa dikatakan lonjongnya banyak ya. Ini bisa dikatakan nanti kalau sampai menetas ini betina ya. Nah, saya masukkan ke sini ya. Kemudian yang ini, yang ini juga ini adalah bisa dikatakan lonjongnya banyak ya. Kemungkinan ini betina ya. Saya taruh ke sini ya. Coba nanti kita pilih-pilih lagi ya. Kemudian ini ya, kalau yang ini tingkat kelonjongannya tidak begitu lonjong ya. Jadi ini bisa dikatakan nanti kalau menetas adalah jantan ya. Kita masukkan ke sini, letakkan ke sini ya. Kemudian yang ini yang kecil lagi. Ini walaupun kecil, tapi ini tingkat kelonjongannya ini kelonjongannya ini kurang lonjong sekali ya. Jadi ini bisa dikatakan nanti adalah kalau menetas ini adalah jantan ya. Nah kemudian ini sudah jelas kalau ini adalah lonjongnya
banyak lonjongnya ya, ini ya lonjongnya banyak ya ini. Jadi antara kelonjongan dan kebulatannya adalah lebih banyak lonjongnya ya. Jadi ini nantinya kemungkinan besar betina ya. Kemudian ini yang ini, ini juga tingkat kelonjongannya ini banyak ya ini. Jadi ini kemungkinan besar pun adalah kalau sampai menetas ini adalah betina ya. Kemudian ini walaupun lonjong tapi ini menjoroknya ke bulat ya. Jadi ini jelas nanti kalau menetas ini adalah jantan ya. Kemudian ini bisa dikatakan nanti kalau menetas ini adalah jantan ya. Ini karena bulatnya ini tidak langsip ya. Jadi ini bisa dikatakan nanti kalau menetas adalah jantan. Nah ini pun sama ya. Ini kurang lebihnya ini bulatnya dan lonjongnya masih banyak bulatnya ya. Jadi kemungkinan besar ini adalah jantan. Nah kalau menetas ya maksudnya. Kemudian ini juga sama ya. Ini adalah tingkat kebulatannya, pinggulnya ini adalah bentuk ke bulat ya. Jadi ini pun nanti mudah-mudahan jantan. Nah ini pun perkiraannya kebanyakan ke jantan. Jadi bisa dikatakan dari ke-11 telur ini yang akan nanti menetas, yang betina itu ada 4, yang calon jantan ini ada 7 ya. Jadi misalnya sahabat YouTube akan menetaskan cukup 6 butir saja, misalnya 3 ingin calon betina, 3 ingin calon jantan, ya tinggal ambil saja ya, 1, 2 ya, 3 ya. Kemudian ini jantannya 1, 2, 3. Kemudian dieramkan kepada induknya. Ya mudah-mudahan setelah sampai menetas, sampai sudah menjadi ayam kecil, sudah nanti terlihat ya dari kepalanya ya. Jadi dari kepalanya pun antara jantan dan betina itu sudah berlainan. Ya kalau misalnya ingin banyak jantannya ya, tentu saja ini diambil ya semuanya ya. Misalnya ingin 9 ekor ya, nanti tinggal ini ada 7. Kemudian kita ambil 2 ya. Ini nanti akan yang 7 jantan, yang 2 betina. Atau misalnya pengen dibanyakin betinanya ya, ini ada 4 misalnya ya. Ini nanti bisa dimasukkan ke tempat induknya untuk dirangkan. Kita pilih misalnya 8 ya, 4 jantan 4 betina, bisa dikatakan begitu ya. Jadi tinggal keinginan yang pemelihara ayam tersebut ya, kepengen banyak jantannya, tinggal kita pilih yang mendekati bulat adalah yang perkiraan bisa menetas dengan jantan nantinya. Kalau yang ingin diperbanyak betinanya, ambil ya telur-telur yang lonjongnya ini banyak ya ini. Jadi tingkat kebulatannya banyak lonjongnya ya ini. Jadi nanti bisa diperkirakan seperti itu ya ini. Jadi untuk menghasilkan ya bagaimana kita ingin mempunyai ayam yang bagaimana yang banyak jantannya atau banyak betinanya, tinggal keinginan sahabat YouTube semuanya saja ya ini. Ini memang ada kelebihan masing-masing ya. Untuk ayam jantan ini kalau besar memang harganya lebih tinggi daripada ayam betina. Tapi kalau ayam betina ini karena bertelur ya, jadi ada yang banyak ingin betinanya supaya nanti selalu bertelur ya, sudah masanya bertelur ya, entah itu telurnya nanti bisa dijual atau dikonsumsi atau nanti ditetaskan, itu bagaimana niatnya saja ya. Jadi yang jelas ini kalau ingin menetaskan dengan perkiraan ya nanti bisa dicoba ya, mudah-mudahan benar ya. Yang jelas kalau
lonjong sekali pasti, ya bukan pasti ya, kalau lonjong sekali mudah-mudahan betina. Tapi kalau ingin yang jantan ya, yang tidak terlalu lonjong, ya jadi agak membulat, ini adalah yang jantan. Ya bisa dipraktekkan bagi sahabat itu yang mempunyai atau pemelihara ayam ya, yang ayam ya, untuk partai-partai kecil saja ya, ini untuk ya di kelas perkampungan ya ini. Jadi selamat mencoba ya, kalau misalnya ingin mencoba ya silakan ya. Jadi nanti ada beberapa telur ya, misalnya ingin menetaskan 10 telur saja ya, kita ambil 10 telur. Bagaimana misalnya yang jantan ingin 6 ya, ambil yang menjorok ke bulat ya, itu 6, yang lonjong-lonjongnya 4. Nah kemudian ditetaskan, coba nanti diteliti kalau sudah menetas, sudah menjadi ayam, atau nanti kalau sudah membesar, nanti ayamnya sudah kelihatan ya, ini dari bentuk kepalanya saja sudah kelihatan, apalagi nanti kalau sudah membesar ya. Ini tentunya dalam pertumbuhan hewan pun berbeda ya, ada yang cepat tinggi ya adalah yang jantan, atau yang ada jambulnya adalah yang jantan kebanyakan, walaupun yang betina kadang-kadang ada jambulnya juga ya. Ini ya mudah-mudahan ini ya, sebagai wawasan saja ya, tentu saja ini menurut pengalaman saya saja ya. Mudah-mudahan ini bisa sebagai pengetahuan saja ya, walaupun mungkin terkadang ada salahnya karena salah meneliti, yang lonjongnya banyak, ini disangkanya jantan ya, oh ini terlalu bulat, ini betina atau jantan, itu juga bisa perkiraannya salah ya. Cuman yang jelas kalau memang yang bulat, mendekati bulat itu adalah jantan. Kalau lonjong ini ya lonjong sekali, ini ya bisa dikatakan adalah betina ya. Terkadang ada yang bulat banget enggak, lonjong banget enggak, itu kadang-kadang membingungkan. Ini kalau begitu kebanyakan banyak jantannya ya. Jadi kalau lonjongnya yang lonjong sekali bisa dikatakan betina ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau lonjong adalah betina, kalau membulat tidak terlalu lonjong adalah jantan ya. Selamat mencoba ya, mudah-mudahan ini sebagai wawasan saja bisa dipraktekkan bagi yang mempunyai peliharaan ayam ya. Ini adalah sesuatu hal yang bisa dicoba ya. Cukup sekian, bila ada kata yang salah, bila ada perkiraan yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.